Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu 14 Juni 2025. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana di hari ini kami boleh lagi diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Bapa kami dalam kerajaan sorga, untuk mengawali setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami di hari ini, kami akan memulainya dengan belajar firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama sebentar. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebentar. Biarlah apa yang akan kami baca dan kami renungkan itu boleh dapat menjadi pedoman dalam kami melakukan setiap tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi diri kami. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 8 ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tema perenungan kita pada saat ini ialah orang percaya ahli waris janji-janji Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, anak-anak Allah disebut sebagai ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Ahli waris artinya orang yang mewarisi dan berhak atas harta warisan. Namun dalam hal ini bukan soal warisan properti, finansial, dan harta lainnya, melainkan berkaitan dengan kehidupan kesenangan ilahi. Jadi, ahli waris yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang akan menerima berkat yang disediakan oleh Allah kepada umatnya. Hal ini membuat orang percaya menjadi sangat istimewa dan berharga. Ada hal yang harus dilakukan oleh setiap anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah, yaitu pertama, hidup harus dipimpin oleh Roh Allah. Tanpa memberi diri hidup dalam Roh Allah, kita bukanlah anak Allah. Orang yang hidup dalam roh tidak lagi hidup menurut daging. Ketika hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka yang menjadi fokus hidup adalah Yesus Kristus, bukan diri sendiri. Ibarat mercusuar yang membimbing kapal laut sehingga terhindar dari karang-karang yang dapat menyebabkan kapal bisa karam atau tenggelam. Demikianlah Roh Kudus memimpin kita dalam hidup dan menghindarkan dari maut. Kedua, hidup harus menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan Allah. Artinya, sikap kita, perbuatan kita, dan perkataan kita harus mencerminkan kehendak-Nya, sehingga tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, mengikut Yesus Kristus berarti siap menanggung bagian dari penderitaannya, yakni ditolak dunia, menghadapi pencobaan, dan memikul salib setiap hari. Tetapi penderitaan itu bukan akhir, melainkan jalan menuju kemuliaan kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai ahli waris dalam kemuliaan bersama Yesus Kristus, maka segala yang kita ekspresikan dalam hidup harus memberi teladan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, di balik status sebagai ahli waris, maka ada syarat dan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu kesediaan untuk menderita bersama Yesus Kristus. Kita tidak boleh hidup seenaknya atau sembrono, melainkan rela menanggalkan hidup
lama yang menuju kebinasaan dan memilih hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan kekudusan. Tuhan Allah kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan bersama di saat ini. Roma 8 ayat 16 dan 17. Ya Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, kiranya dalam kehidupan kami ini, kami boleh dimampukan untuk menjadi alat pemberitaan Injil, baik itu lewat perkataan kami, perbuatan kami, bahkan lewat keseharian kami. Bapa dalam kerajaan surga, ajar-ajarkanlah terus kami agar supaya boleh menjadi teladan sehingga kami boleh memperoleh janji-janji Allah. Kami boleh menjadi ahli waris janji-janji Allah. Dan kami pun boleh dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kehidupan kami ini, biarlah terus diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang, agar kami mampu untuk menjalankan setiap tugas, pekerjaan, pelayan kami yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini pun kami mau berdoa kepadamu untuk setiap sukacita yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, biarlah sukacita itu terus boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan boleh terus bersama-sama dengan kami. Tuhan boleh terus pimpin dan tuntun hidup kami agar kami boleh menemukan jalan keluar akan setiap persoalan hidup yang kami alami. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini pun kami mau berdoa kepadamu untuk para pendeta, guru agama, pelayan khusus yang ada di jemaatmu ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, Tuhan memampukan mereka dalam mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab yang mereka emban. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka agar mereka pun boleh membimbing jemaatmu ini dan boleh memperkuat iman jemaatmu ini. Agar jemaatmu ini boleh terus berada di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun berdoa kepadamu untuk mereka semua yang memberi diri dalam pelayananmu. Komisi Bipra beserta anggota dan komisi-komisi yang ada, para pelayan gereja, pegawai gereja, kostor, bahkan tim multimedia yang ada. Tuhan kiranya Engkau menyertai kehidupan mereka. Tuhan kiranya memampukan mereka dalam mereka melakukan semua tugas yang mereka emban saat ini, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun mau berdoa di saat ini untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan yang sakit. Tuhan menyertai kehidupan mereka, Tuhan memberkati setiap apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan obat-obat yang ada. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kesembuhan bahkan pemulihan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini dalam kesulitan, Tuhan kiranya terus menopang kehidupan mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh kegiatan bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gebim Maranatha Pasraten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.